Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik Menggalang. Bertemu kembali kita hari ini. Kita belajar bersama Kak Deden ya. Hari ini materinya tentang sejarah Pramuka. Ayo, ada yang sudah tahu Bapak yang ada di sebelah kiri gambar tersebut Bapak siapa? Iya betul, beliau Bapak Kepanduan Sedunia. Namanya siapa? Baden-Powell, atau nama lengkapnya adalah Robert Stephen Baden-Powell, merupakan komandan militer Inggris. Nah, Baden-Powell ini merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara, berarti punya kakak dan punya adik. Pada usianya yang 3 tahun, ayahnya meninggal dunia sehingga beliau tinggal bersama saudara-saudaranya. Nah, semasa kecil, Baden-Powell ini senang mempelajari hal-hal baru, senang bermain musik seperti biola, piano, senang berpetualang, senang membuat sesuatu kerajinan yang akan berguna untuk dirinya. Baden-Powell ini merupakan orang yang cerdas loh adik-adik. Pada saat Baden-Powell ini mendaftar sebagai anggota militer, Baden-Powell ini berada di peringkat kedua dari ratusan pendaftar militer Inggris. Nah, Baden-Powell ini juga merupakan militer Inggris yang ikut berjuang di perang Boer Afrika melawan 5.000 tentara Boer. Kemudian pada tahun 1908, Baden-Powell ini menuliskan pengalamannya di buku ya, yang namanya Scouting for Boys. Buku ini berisi mengenai panduan acara perkemahan. Bukunya sangat laris di luar Inggris maupun di dalam Inggris. Sehingga dengan adanya buku ini, banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi kepanduan. Nah, pada tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara camping di Pulau Bronsey. Dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dari anak keluarga orang kaya, dari sekolah swasta, dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa. Nah, ini merupakan awal gerakan pramuka atau dulu disebut dengan kepanduan. Pada tahun 1910, tepat di usianya yang ke-53 tahun, Baden-Powell mengabdikan hidupnya berkeliling dunia untuk menginspirasi banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan. Nah, pada tahun 1920, mereka, para organisasi-organisasi kepanduan ini, mengadakan jambore pertama. Nah, pada acara ini dipertemukan 8.000 anggota dari 34 negara. Jadi, sangat banyak ya. Nah, pada jambore ini, Baden-Powell dinobatkan menjadi Bapak Pramuka atau Bapak Kepanduan namanya. Nah, gelar ini dia pegang sampai akhir hayatnya, sampai beliau sudah wafat. Ayo adik-adik, ada yang sudah tahu ini tanda apa? Nah, ya betul, ini merupakan lambang Wosem. Ya, mungkin kalian pernah lihat di kerah baju atau di dada baju pramuka kalian. Nah, lambang WOSEM atau World Organization of the Scout Movement merupakan logo kepramukaan atau kepanduan sedunia yang dijadikan sebagai lencana pada pakaian pramuka ya. Di Indonesia juga merupakan tanda pengenal di kerah kalian untuk anggota yang putri. Di sebelah kanan pasti ada lambang WOSEM. Untuk putra di dada sebelah kanan. Lambang WOSEM ini sebenarnya gambar apa sih adik-adik? Lambang WOSEM ini merupakan bunga lili dengan 3 ujung kompas, 2 bintang, kemudian dilingkari tali bersimpul mati. Gambarnya berwarna putih dengan latar background berwarna ungu. Lambang ini digunakan oleh Baden-Powell untuk disematkan pada 22 anak laki-laki yang diajak ya di perkemahan di Pulau Bronsey pada tahun 1907. Lalu hingga kini lambang ini masih digunakan oleh organisasi kepramukaan atau kepanduan di berbagai negara.
Nah adik-adik, dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Belanda itu ingin sekali lagi mengambil negara Indonesia dan memanfaatkan rakyatnya pada masa penjajahan. Belanda itu membawa organisasi kepanduan ke Indonesia, sehingga lama-kelamaan banyak organisasi kepanduan atau pramuka dulu, kepanduan ya namanya, yang dibentuk sendiri oleh rakyat Indonesia. Banyak sekali organisasi kepanduan dulu. Nah, adanya dilarang oleh Belanda karena menggunakan istilah yang sama dengan organisasi Belanda, yaitu Pathfinder. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim ini, kalau kalian lihat gambar yang di sebelah kanan tengah, merupakan Kiai Haji Agus Salim. Nah, beliau mengganti nama asli Pathfinder menjadi Kepanduan. Makin lama berjalannya waktu, banyak sekali gerakan kepanduan ini di Indonesia, seperti yang ada di gambar paling atas ya, dan merupakan berbagai kepanduan organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, gambar yang paling bawah ini merupakan organisasi pramuka yang memegang bendera pandu kebangsaan. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, banyak bermunculan organisasi kepanduan. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno ingin memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka tanggal 9 Maret tahun 1961. Presiden Soekarno ini mengamanatkan kalau semua organisasi kepanduan di Indonesia ini dibubarkan dan dilebur menjadi organisasi baru. Jadi berbagai organisasi kepanduan ini ya dibubarkan, kemudian dijadikan satu menjadi organisasi yang baru dengan nama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Nah, kemudian keluar putusan Presiden tahun nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka. Dengan adanya amanat Soekarno tadi, dibentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Profesor Prijono, Dr. A. Haji Saleh, Ahmad, dan Mulyadi Jojomartono yang merupakan Menteri Sosial. Kemudian diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tanggal 20 Mei tentang Gerakan Pramuka menjadi Gerakan Pramuka. Ini ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak atau pemuda Indonesia. Jadi sudah tidak ada organisasi-organisasi lain selain Gerakan Pramuka. Nah, tanggal 30 Juli di Istora Senayan, tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, kini ada Mapines yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Kemudian Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono dan wakilnya yang kedua adalah Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh. Yang kalau kalian lihat gambar yang di atas sebelah kiri sendiri, itu merupakan gambar penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden ke tokoh-tokoh pramuka. Kemudian yang kanannya itu merupakan Presiden Soekarno. Kemudian kanannya lagi merupakan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan kanannya lagi adalah Dr. A. Haji Saleh. Itu tadi merupakan sejarah bagaimana Gerakan Pramuka terbentuk di Indonesia, dimulai dari Baden Powell tingkat dunia, kemudian sampai ke Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kakak, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.